A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wadil amin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan baginda kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, termasuklah di dalam kita hingga yaumil kiamah. Alhamdulillah wal alhamdulillah. Pada malam hari ini kembali kita diberikan kenikmatan anugerah berupa kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali berkumpul di majelis yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesehatan tiada kurang dari suatu apapun. Mudah-mudahan malam ini Allah memberkahi ilmunya kepada kita dengan pemahaman, dan Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kami harapkan Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dilimpahkan kesehatan, keselamatan, keberkahan, istiqomah di dalam ibadah hingga berpulang dengan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat semua ya Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Semangat ya. Alhamdulillah, terima kasih ulun sampaikan kepada pian seberataan atas hadirnya pada malam hari ini yang penuh dengan perjuangan jihad binafsi, yang harusnya di rumah bisa santai bercengkrama dengan keluarga, malam mingguan nonton film. Nah, ini berjuang menuntut ilmu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dianugerahi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini mungkin tema kita seperti saya tuliskan ini bisa dilihat ya Bapak Ibu. Kajian malam ini ialah menyingkap daripada rahasia ibadah yang selama ini mungkin ya, yang baru belum sempat mengkaji. Untuk yang lama yang sudah paham, untuk mengulangi supaya tambah ingat lagi. Yang ingat tambah ingat, yang kuat tambah kuat. Jadi Allah mengatakan, berfirman di dalam surah Az-Zariyah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah. Itu tujuan kita ya Bapak Ibu. Jangan dilupakan untuk ibadah. Nah, lalu makna dari ibadah itu sendiri yang diketahui masyarakat awam ialah dengan menjalankan rukun Islam, dengan menjalankan rukun iman, mengerjakan, melepaskan syahadat
mengerjakan sholat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, berzakat, dan yang mampu mereka pergi menunaikan panggilan Tuhan ke tanah suci Mekah. Masyarakat awam kebanyakan taunya ibadah seperti itu. Sungguh disayangkan ketika 70 tahun lamanya mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka umroh atau haji, tapi mereka tidak memahami hakikat atau inti daripada apa yang mereka kerjakan. Di sisi manusia, di sisi syariat, di sisi ilmu fikih, nahwu sorobnya mereka memang sah diterima. Tapi di sisi batiniah, di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikhawatirkan kebanyakan ibadah daripada yang mereka kerjakan gugur atau tidak diterima. Nah ini yang sangat-sangat kita antisipasi supaya ibadah kita tidak sia-sia, hanya mendapatkan lelah saja. Tapi kita seakan-akan sudah melakukan ibadah yang amalnya itu nantinya harapannya mampu memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tertipu Bapak Ibu ternyata. Nah ini yang malam ini kita mencoba menyingkap rahasia ibadah itu sendiri, ya. Jadi yang sebenar-benarnya makna ibadah diawali daripada ketika Rasulullah diangkat kenabian dan kerasulan umur 40 tahun Bapak Ibu. Nah disitulah Rasulullah mengajarkan kepada keluarga dan para sahabatnya dengan mengenal Tuhannya melalui mengenal hakikat jati diri. Dikatakanlah awaludin, awal-awal ketika kita ingin beragama, maka ya, kenalilah diri. Supaya ketika mengenal jati diri, kita akan mengenal Tuhan kita. Di situ harapannya Bapak Ibu, tidak terjadi yang namanya kesirikan. Kesirikan itu dikatakanlah artinya menduakan sifat daripada milik Tuhan itu sendiri. Kalau kita merasa hidup, Tuhan mempunyai sifat hayat, lah yang sebenar-benarnya hidup siapa? Lah kalau kita mengaku kita hidup, berarti kita mengaku yang mampu menjalankan seluruh ibadah itu. Disitulah jatuh di dalam ibadah kita hukumnya syirik yang halus, syirik kafiul kahfi yang tersembunyi, yang kebanyakan masyarakat awam tidak memahaminya. Ya karena belum dibuka rahasia jati dirinya. Maka pastilah kebanyakan mereka mengira mereka yang mampu menjalankan ibadah. Itu yang kita waspadai Bapak Ibu. Sangat-sangat disayangkan. Jangan sampai terjadi kepada keluarga kita. Umur kan semakin berkurang, ya. Yang 30 tidak boleh bersantai, yang 40 persiapan. Dilihati, kira-kira amalku ini banyak yang baik atau banyak yang buruk. Kalau banyak yang buruk tidak bisa mengalahkan perbuatan kebaikannya, waspada, perbanyak istighfar. Pertanda Allah tidak menghendaki kebaikan untuk diri kita. Kemarin kan di grup sudah saya jelaskan, kenapa Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita? Ya karena kita sendiri yang memulainya, menumpuk dosa di dalam kolbu kita. Dosa itu bagaikan satu titik
tinta hitam. Ketika ditumpuk maka akan gelap. Ketika gelap akan mengeras. Setelah mengeras, disitulah hidayah tidak mampu masuk ke dalam kolbu manusia. Setelah hidayah itu tidak mampu, maka di sini nasihat sebaik apapun, petunjuk kebenaran walaupun disampaikan oleh Rasulullah sekalipun, maka tidak akan mampu mengubah manusia atau orang tersebut. Nah, ini yang dikhawatirkan Bapak Ibu. Kalau sudah 40 itu kematangan di dalam ibadah. Nah, ketika kita tidur, kita harus tafakur. Karena kematian bukan dongeng. Makanya tidak boleh panjang angan. Pasti besok saya hidup. Nanti dulu. Kemarin di grup sudah ada yang pulang juga. Anggota daripada orang tua murid kita. Nah, artinya apa? Setiap hari pasti ada orang yang berpulang ke akhirat. Itu pasti bukan dongeng lah. Kita harapannya waspada, jangan lalai. Nah, yang 40, yang 50 lah, ini sudah tidak boleh ditawar-tawar lagi. Artinya 50 ini kan mendekati umur 60 dan 70. Rasulullah kan 63. Yang lebih umurnya dari 63 itu mudah-mudahan umurnya membawa keberkahan. Itu doa kita. Yang melewati umurnya Rasulullah, mudah-mudahan hidupnya penuh dengan ketaatan. Nah, di situ. Karena ketika melampaui umurnya Rasulullah, kok banyak maksiatnya, kok banyak yang namanya penyakit-penyakit hati yang belum mampu dibersihkan, tidak ada amal kebaikannya. Lah, disinilah warning atau rambu-rambu hati-hati. Nah, tinggal kita menyesuaikan Bapak Ibu umur kita berapa, dan tidak menjamin pasti sampai kepada seperti umurnya Rasulullah. Nah, seperti itu. Hanya tidak boleh santai ya. Dan di sini kita ulang lagi supaya apa? Ibadah kita sesuai dengan jalur yang Rasulullah ajarkan. Sebetulnya apa sih yang dikatakan ibadah? Kalau di syariat tadi yang saya jelaskan, ternyata di dalam pelajaran kita ialah makna ibadah ialah mengenal. Mengenal itu kan dikatakan wah, ibadah. Oh, berarti yang harus kita jalani ketika ibadah itu harus mengenal dahulu. Ya, mengenal siapa diri kita. Lalu baru mampu menyaksikan, menyaksikan atau musyahadah. Bisa terlihat ya Bapak Ibu, mengenal, dan yang kedua menyaksikan atau musyahadah, dikatakan terbuka hijab, merasakan adanya Allah. Ini yang pasti. Yang nomor kedua, dipastikan hati kita harus bersih daripada sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita. Tidak ada penyakit hati di dalam diri kita, baru bisa terbuka hijab. Karena yang menghijab kita dengan Tuhan sebetulnya kolbu kita, keadaannya. Karena sesungguhnya lah Tuhan tidak mampu dihijab. Tidak mampu. Karena terlalu maha Allah itu. Maha meliputi. Yang menghijab itu kesadaran diri kita. Karena kolbu kita dalam keadaan yang pertama berpenyakit. Karena berpenyakit, akhirnya kondisinya mati. Karena mati kondisi hati, maka tidak mampu merasakan. Nah, di situ. Berarti yang di kedua ini syaratnya sudah harus bersih. Karena ketika sudah mengenal, maka dia akan memperjuangkan, berjihad binafsi, membersihkan nafsu yang tidak baik yang ada di dalam kolbunya. Lalu mampu bertatap wajah
Maksudnya wajah bukan wajah kita. Artinya wajah itu sifat. Artinya sifat itu yang bisa terlihat. Nah, paham ya Bapak Ibu? Kemanapun engkau mengarahkan pandanganmu, engkau melihat di situ ada wajah. Maksudnya wajah itu sifat. Maksudnya sifat segala hal sesuatu yang Allah ciptakan yang mempunyai rupa dan bentuk. Nah, itu maksudnya, nggih. Lalu ketika sudah mampu bertatap wajah, maka akan yang keempat, lenyap daripada memandang akuan diri. Ketika kita sudah mampu mengenali jati diri kita, maka kita akan mengalami proses yang namanya binasa. Artinya binasa itu, yang binasa kesadaran hatinya yang merasa selama ini ada di. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ketika fana barulah mampu berkekalan dengan Tuhan itu sendiri. Lah, jalannya kekal ini harus mengenal, harus ma'rifah. Karena bagaimana kita mampu menghadirkan hati untuk ingat kepada Allah jika kita belum mengenal kepada zat wajibul wujub itu tidak mampu Bapak Ibu. Nah ini loh Bapak Ibu ya. Ketika kita mampu menghadirkan hati dan jiwa kita mengingat dengan mengenal, maka ketika proses musyahadah tadi lalu bertatap dengan sifatnya, melihat kenyataan sifat yang ada di dalam diri, lalu lenyap fana, maka dikatakan binasa karena diri kita akhirnya mengetahui bahwa, lah ini Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya lah, ini perlu kita tanamkan ya Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya yang wujud, nah yang wujud, ini wujud ya, yang wujud, yang sama, ini sama mendengar, yang basor melihat, yang mempunyai kalam, yang mempunyai wawasan, pemahaman, pengetahuan, ilmu, qudrat, irodat, hayat, ternyata Rob adanya Allah Subhanahu. Betul Bapak Ibu? Yakin? Setuju? Ini harus setuju dulu. Karena ini sifatnya Tuhan, bukan milik kita. Itu maksud saya. Supaya kita ini memasuk ke dalam jati diri kita. Kita bisa memilah mana sifatnya Allah, mana sifat kita. Seperti itu. Karena ini untuk proses peniadaan keakuan diri kita. Jadi kitalah yang dikatakan sebenarnya la haula walahu kita. Yang illa billah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, setelah kita mengenal, maka disitulah baru kita menyadari. Sesadar-sadarnya kita mengakui bahwa, lah ini terbalik ternyata. Kita ini tidak ada sebenarnya. Karena adanya diri kita ini Bapak Ibu, diri kita inilah wujudnya zat sifat saja. Di mana diri kita? Tidak ada. Wujud itu sifat wajib bagi Allah. Nah, kebalikannya yang mustahil apa? Yang mustahil itu kita. Dikatakan Adam, ya yang tiada sebetulnya kita. Ya. Bahwa kita ini ternyata, oh saya tuli. Ya. Berarti telinga tadi
Kalau sudah tahu dipinjami pendengaran, maka ada amanahnya, itu yang saya maksudkan. Jadi 8 sifat ini pinjaman. Artinya kita dipinjami, ini kita menanggung yang namanya amanah dari Tuhan. Ketika diberikan wujud, dipinjami, maka jangan mengaku-ngaku ada wujud. Artinya apa? Itu tadi, diberi telinga untuk mendengar, maka jangan mendengarkan keburukan, kejelekan, aib orang. Kalau mendengarkan, masuk telinga kiri, keluar telinga, jangan dimasukkan ke dalam, nanti timbulnya menilai, jadi penyakit Nah, kalau dengar dari orang, oh si A gini, sudah lewati aja, karena itu amanah, telinga bukan milik hanya untuk mendengar yang baik-baik saja. Itu kita harus paham. Lalu ketika kita paham, oh ternyata kita buta ya, berarti kita ini melihat dipinjami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita harus mampu mengemban amanah yang dikatakan sifat melihat. Maka pergunakanlah sifat penglihatan Allah ini dengan yang baik-baik saja. Yang tidak baik, yang dilarang, jangan dilihat. Melihat aib orang, melihat kekurangan orang, semut di ujung lautan kelihatan, pakai keker teleskop. Tapi gajah di pelupuk mata saking besarnya nggak kelihatan. Artinya apa? Ketika pandangan sering untuk melihat keburukan, kekurangan orang, maka biasanya kita lupa untuk mengkoreksi kekurangan, keburukan diri kita sendiri. Ya Allah, diberi, dan ini kenikmatan loh Bapak Ibu ya, jangan lupa. Makanya saya bilang, pegang kata-kata saya ini, karena Rasulullah yang mengatakan, barang siapa pagi harinya dia bangun dengan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, sampai kita bisa meneteskan air mata, umpama saking menghayati ini tadi, Bapak Ibu, saking menghayati yang namanya nikmatnya Allah. Kalau saya artinya tuli, bagaimana saya bisa mendengarkan keindahan-keindahan suara, umpamanya, Kalau kita buta, bagaimana kita bisa nikmat melihat suami kita, istri kita? Terima kasih Pak Ijat. Ini kan kenikmatan tuh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, kalau ingin merasakan nikmatnya Tuhan, mata ini ditutup Bapak Ibu. Nggak usah lama-lama, 1 jam saja. Merasa tersiksa atau tidak? Pasti tersiksa. Jalan saja, wah terjang sana, terjang sini. Paham Bapak Ibu? Ini berarti nikmat. Maka gunakan kenikmatan ini hanya untuk diisi dengan taat, untuk kebaikan. Maksudnya seperti itu. Saya lanjut tadi. Kalau pagi kita sering sekali bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kita lupakan dahulu seluruh masalah. Maksud saya, masalah itu mau beriman, mau tidak beriman, Allah tetap memberi ujian dan cobaan. Kita ngaji kah? Nggak ngaji kah? Pasti diberi ujian dan cobaan. Yang bahaya itu kalau nggak ngaji, jatuhnya depresi, jatuhnya tekanan darah tinggi, jatuhnya stres. Akhirnya, ini yang tidak perlu kita contoh, menyakiti diri sendiri, membunuh diri sendiri, nauzubillah min. Seperti itu. Karena Allah kan bersama kita. Kenapa pertolongannya tidak datang?
Ya karena kita tidak ada menyatakan kesyukuran kita kepada Dia, kepada Allah setiap harinya. Ya, makanya saya ulang-ulang. Harapan saya Bapak Ibu, jamaah di sini semuanya bahagia. Jamaah di sini semuanya terlepas dari hutang pihutang. Semua jamaah di sini tercukupi dan kaya raya. Nah, amin. Karena Allah Maha. Yang tidak mungkin terjadi, Allah mungkin Bapak Ibu. Nyangkul tahu-tahu, nah batu begitu dicuci, nah emas. Nah, nggak mungkin lah Allah. Karena kun Allah menyatakan, maka akan jadi. Uang kita yang tadinya tidak ada, lalu sekarang wujud loh Bapak Ibu. Kita tadinya kan tidak ada. Karena cintanya orang tua, dari setetes air, Allah Maha. Ya ini loh. Maka terbentuklah kita. Tajali lahir Nah ini, yang duduk sini, ini dari kunnya Allah Subhanahu. Yang tidak ada, itu Allah mudah. Wajibnya kita bersyukur dahulu, maksud saya, nggih. Tidak perlu khawatir. Yang namanya rezeki itu kalau kita khawatirkan, kita takutkan, kita resahkan, dia lari. Nah ini. Tapi kalau kita tenang, tentram, kita yakin kepada Allah, kita tetap ikhtiar. Nah ini yang perlu dipegang. Jangan hanya yakin, percaya, di rumah nganggur. Lah ini bahaya. Ya nggak datang no. Masa turun dari langit. Tetap tetap bekerja, tapi tenangkan hatimu. Di dalam engkau bekerja, Allah pasti mendatangkan rezeki yang sudah tertakar. Tidak mungkin pang akan tertukar sesuai dengan takarannya. Enggak usah khawatir. Yang penting makom kita ini ikhtiar. Makomnya menjemput rezeki. Yuk kerja. Ini makomnya menjemput rezeki, tapi nongkrong di rumah, anak istri kelaparan. Nah, ini zolim kepada keluarga. Berarti inyak koler. Nah, tetap begawi Bapak Ibu, tetap ikhtiar menjemput rezeki. Setelah kita ikhtiar, insya Allah mudahkan, Allah datangkan, Allah buka yang tadinya tertutup karena kita kufur nikmat. Gak usah takut, gak usah khawatir. Disinilah pertarungan keimanan kita pada Tuhan. Karena kebanyakan katanya orang beriman tapi meragukan janji Tuhan, meragukan jaminan Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan. Makanya kita harus bercermin kepada peristiwa-peristiwa besar yang dilalui nabi-nabi kita. Nabi Musa dikejar, kanan kiri tidak ada yang menolong di ujung laut. Lah kok tongkat ini loh, tongkat dibacakan sholawat minta berkahnya junjungan Nabi besar, lalu ditempelkan ke tanah, maka akan terbuka lautan, terbelah. Bukan kehendaknya nabimu, kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ini di luar daripada akal pikiran manusia. Namanya mukjizat, jatuhnya di nabi. Kalau di wali jatuhnya keramat. Nah, kalau di kita, nah namanya keajaiban, berkah dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang belajar di sini, tenangkan hati. Yuk perbaiki ibadah kita. Jangan-jangan kita mengharap rezeki lancar tapi kita tidak taat. Kita mengharap anak istri kita baik sama kita tapi melawan kita sama Tuhan, tidak patuh. Kita ingin hidup kita indah tetapi tidak ada ingat-ingatnya sama Allah kita ini. Katanya Allah satu aja kok susah diingat toh. Lah ini ada anak, istri, suami, tetangga, orang tua lu masuk semua. Allah lepas ini
satu aja, ahad esa, yang nyata, wujud, terang, benderang, menyertai kita. Nggak ada, ingat. Subhanallah. Lah di situ, nggih. Makanya saya bilang, Bapak Ibu ini mempelajari ilmunya para wali. Kalau benar belajarnya sungguh-sungguh dengan hati bersih, mau mendekatkan diri sama Allah, maka berkah datang Bapak Ibu. Dan itu benar, banyak yang membuktikannya sudah. Jadi kalau datang ke majelis ini, niatkan untuk memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki ibadah. Untuk satu aja, kepada Allah. Sudah. Ya, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Yang tadinya biasanya sering kena naas, sering kena sial, sering ditipu orang, sering diakali orang. Nah, ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mendatangkan kebahagiaan, keberuntungan. Ya, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, Bapak Ibu. Berarti kan kembali kepada diri kita, toh Bapak Ibu. Bagaimana menyikapi ibadah selama ini? Ibadah saya seperti apa? Apa kita cuma pergi ke masjid, sholat, selesai? Maka harus didalami. Kalau mau ibadah harus kenal dulu. Kalau tidak tahu yang disembah, tidak tahu yang menyembah, tidak tahu hakikat diri, khawatirnya terjadi yang namanya kesyirikan. Lah ini loh, termasuk di dalam dosa besar Bapak Ibu. Ya, itu. Maka kita kembali lagi. Oh ternyata kita ini bisu ya. Berarti kalam itu kenikmatan ya Bapak Ibu. Nah, ketika pacaran kan selalu yang disebut pacarnya ya, yang dipuja-puja. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan. Mau tidur dilihat fotonya. Yang terucap di kalam siapa? Yang dicintainya. Berarti itu kenikmatan ya Bapak Ibu. Maka gunakan kenikmatan ini, jangan sampai melukai hati orang, ya, mencederai kepercayaan orang, ya. Karena lidah itu titipan. Maka ketika tidak bisa kita berkata yang baik, jangan kita berkata yang menurut perasaan orang menjadi tajam kata-katanya. Ya. Tidak mengolok, tidak menggunjing, tapi sering menyindir. Nah. Tidak boleh. Nantinya kenapa? Hubungannya dengan zikrullah yang kita ucapkan, yang kita lafazkan Bapak Ibu. Kalau kita berzikir melafazkan kalimat tauhid, kalimat yang mulia, tetapi kalam kita sering mengucapkan yang tidak baik, sering menyakiti orang, maka ini tidak akan membawa dampak yang baik untuk membersihkan qalbu kita. Nah, setiap malam zikir ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harusnya nikmat, harusnya nyaman, harusnya kita sampai yang namanya di puncaknya kenikmatan, zauk, merasakan mabuknya bersama dengan Allah melalui zikir tadi harusnya. Tetapi kalamnya yang sering digunakan seperti yang kita sampaikan, yang tidak amanah dia, ya, gunjing orang, ya, mencemooh orang, nyindir orang, semacam-macam, akhirnya tidak berbekas di qalbu kita, hilang kenikmatan itu. Karena kenikmatan itu kan berkah Bapak Ibu. Maka dijaga. Jangan-jangan selama ini saya nggak pernah enak zikir karena oleh sebab itu kan kita ajarkan istighfar kepada seluruh anggota tubuh. Astaghfirullahaladzim, ya Allah,
ampuni dosa mulut saya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa mata saya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni pendengaran atau telinga saya. Bahasa Indonesia tidak apa-apa Bapak Ibu. Setelah sholat semuanya minta ampunkan, karena saya yakin saya juga banyak dosa. Karena yang sudah maksum, yang dijaga oleh Allah hanyalah Rasulullah. Nah, seperti itu. Oke, berarti kita ini, oh ternyata kita bodoh. Lah di sini Rasulullah mengajarkan kita untuk rendah hati. Oke? Jangan ketika kita belajar ilmu tauhid seperti ini lalu membanggakan diri, tenggelamkan diri kita. Seakan-akan kita ini orang yang tidak menarik perhatian dari banyak orang. Alhamdulillah, dikira bungulnya itu orang nangkai itu masa iya. Alhamdulillah, apalagi ketika kita dicela, dicaci maki, macam-macam kata orang. Alhamdulillah, memang bujur kita bodoh. Kalau dikatakan bodoh marah berarti merasa bungulnya. Nah, alhamdulillah tambahi. Nah, seperti itu orang yang hatinya tidak mudah marah, tidak mudah baperan, tidak mudah mengambil kata-kata orang, mudah memaklumi orang itu. Nah, itu tandanya orang yang hatinya bersih, tidak mudah. Ya, tidak mudah yang namanya tercemari seperti itu, okay? Lalu ternyata kita lemah, ya, lemah, tiada daya upaya, dan ternyata kita ini posisinya seperti mayat. Mayat itu kan kalau dimandikan miring ke kanan, miring ke kiri, ngikuti yang memandikan Bapak Ibu ya. Lah kita diuji sedikit, bayuh ngeluhnya, nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, tolong hamba ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Ya, mudah-mudahan segera dilancarkan rezeki hamba ya Allah. Ya, kita ini kan mayat, ya. Oleh sebab itu kemarin saya katakan ketika berdoa itu menunjukkan ketiadaan kekuatan diri kita kepada Allah yang maha. Ya. Di dalam doa kita harus menjaga adab. Jangan sampai kita mengadakan lafaz yang nadanya mendikte Tuhan. Kita harus beradab. Berdoa cukup dimintakan yang namanya iman, Islam, istiqomah di dalam ibadah. Selainnya kan Allah sudah jamin Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kalau minta yang lain-lainnya, nah silahkan, ya. Karena di syariat pun kan kita diharuskan untuk berdoa, maka Allah akan kabul di tingkatnya syariat. Karena kita duduknya di tingkatan makom ma'rifah, maka para wali itu mau minta pun malu, karena semua sudah dijamin. Kalau malu itu seakan-akan nggak percaya sama Tuhannya, karena nggak minta pun pasti diberi. Nah, seperti anak-anak itu, nah, Bapak Ibu punya anak kecil, keperluannya apa, sebelum minta pun pasti dibelikan, seperti itu. Nah, setelah kita paham, kita setuju semuanya, sepakat, ya, bahwa kita ini yang tiada, maka disinilah terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Artinya la ilaha, tiada yang wujud, tiada yang bersifat tujuh di dalam tubuhmu, illallah, melainkan hanya aku, kata Allah. Disitulah dikatakan bentengnya, ya, bentengnya
Zulkarnain. Bentengnya keselamatan. Masuklah ke dalam kalimah tauhid. Artinya berserah diri, Bapak Allah. Ya, Masya Allah. Berserah diri itu adanya di rasa. Rasa yang mampu merasakan kehadiran Allah di dalam wujud yang nyata ini dikatakan insan. Nah, insan bukan diri kita, melainkan tajalinya Allah melalui zat dan sifat. Nah, oleh sebab itu saya refresh sedikit ya. Ketika Tuhan belum mempunyai nama, masih sendirian, dikatakan Zatul Buhti. Makom kekosongan, belum bisa dikenal. Lalu Allah ingin dikenal karena sendirian, kesepian. Maka Allah menzohirkan, mentajalikan daripada dirinya, dikatakanlah namanya Nurullah. Dikatakan zat, dialah yang batin belum terlihat, Bapak Ibu. Yang batin bisa terlihat enggak, Bapak Ibu? Tidak bisa ya. Okay. Maka Allah menzohirkan lagi menjadi cermin adanya dirinya, dikatakan sifat, ialah Nur Muhammad. Inilah awal mula seluruh penjadian alam semesta beserta diri kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, disinilah ketika seluruhnya sudah tercipta, maka Nur Muhammad ini nyata kepada Adam. Nah, Adam di luar merupakan nabi yang pertama yang kita kaji hakikat ilmunya. Ternyata Adam itu ialah alif. Itu dalilnya Allah dan Muhammad. Dalil itu ialah kenyataan. Kenyataan ialah bahwa Tuhan sudah menzohirkan dirinya melalui Allah dan Muhammad yang sudah terhimpun di dalam insan kamil muka. Nah, inilah Adam tajali kepada insan, karena insan ini tempat memandang, tajalinya zat dan sifat. Akhirnya mampu terlihat asma dan fiilnya daripada Allah Subhanahu. Fiil itu perbuatan. Perbuatan itu nampak di batang tubuh ini fiilnya terlihat. Nah, ini bergerak. Ini namanya fiil, Bapak Ibu. Bergeraknya tangan ini karena kehendak hati. Kehendak hati menggerakkan tangan karena ada perintah dari ruh. Ruh mampu memerintah hati, lalu meneruskan kepada tangan mengangkat karena ada sir. Sir itulah aku, kata Allah. Artinya seluruh yang bergerak, yang tercipta, tubuh kita menjadi ibadah, ternyata kehendak Allah juga. Oleh sebab itu sepertiga malam sering saya katakan, barang siapa jika seharian ini perlakuannya sering kufur sama Allah, sering lalai sama Allah, kenapa Allah tidak menghendaki kita untuk bangun? Karena Allah melihat kita melalui kolbu seharian tidak ada ingat-ingatnya, seharian tidak ada syukur-syukurnya, seharian tidak ada usaha untuk mengesahkan diri kepada zatnya. Maka sepertiga malam tahajud tidak ada azan, tidak ada azannya, Bapak Ibu. Hanya mereka yang dikehendaki, hanya mereka yang diharapkan datang karena kebersihan hatinya, maka Allah yang mengundang. Maka kita harus introspeksi diri, Bapak Ibu ya. Ketika sepertiga malam kita masih berat, nah ini kita ini yang kita kaji,
kajian ketuhanan, tapi kok seperti malatnya Allah terus. Seminggu 2 minggu enggak apa-apa, lah sebulan Allah terus. Subhanallah, ya. Ketika kita sudah mengenal diri, maka barulah dikatakan ibadah kita ini ibadah yang sudah ingat, ibadah yang ma'rifat. Karena ketika kita ibadah, kita sadar bahwa diri kita inilah yang dikatakan tajalli daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu, tajalli kita. Maka yang kita kerjakan melalui sholat itu akan menjadi usul atau sempurna. Oleh sebab itu lagi saya tarik ke belakang, sebelum kita melakukan ibadah maka harus ma'rifah. Setelah ma'rifah, setelah menyaksikan, setelah menyatakan, bertemu, bertatap wajah, bermuwajahah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah fana, baru kata Rasulullah, dirikanlah ibadah yang di dalamnya ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada menegakkan haji ketika mampu. Yang diperbaiki syahadatnya. Nah, sebelum sholat syahadatnya kalau belum benar maka tidak sah. Ya. Tadi sudah mengenal kan Bapak Ibu? Sudah ya? Ini diri kita. Terus sudah menyaksikan musyahadah. Sudah Bapak Ibu? Sudah dirasakan bahwa ketika kita tidur mampu melihat atau tidak Bapak Ibu? Berarti sudah menyatakan bahwa sifat itu pinjaman semua. Mampu mendengar ketika tidur Bapak Ibu? Tidak. Ya. Tidak mati tapi juga tidak hidup. Ya karena diangkat semua. Ini menyatakan aku yang berkuasa. Makanya ketika tidur itu dikatakan makrifat tidur. Barang siapa mampu menggali makrifat tidur, maka dia akan mampu menjalankan hidupnya selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Lalu ketika sudah fana, lenyap pengakuan diri, maka baru menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Allah berkata, aku bersaksi atas diriku sendiri. Nah, ini kita kaji hakikatnya ya Bapak Ibu. Kalau disyariatkan tiada Tuhan selain Allah. Kita kaji hakikatnya. Karena syahadat tidak boleh dirubah. Yang kita kaji pendalaman maknanya. Paham ya Bapak Ibu? Tidak boleh sekali-kali kita merubah syahadat. Karena syahadat dari Rasulullah itulah yang harus kita pegang. Asyhadu alla ilaha illallah. Allah berkata, aku bersaksi atas diriku sendiri. Akulah yang wujud, akulah yang nyata. Akulah yang melihat di dalam matamu, aku yang mendengar di dalam telingamu, aku yang berucap dalam kalammu, aku yang mempunyai ilmu dalam pemahamanmu, aku yang mempunyai kekuatan dan kehendak di dalam kodrat irodatmu, aku yang hidup di dalam hayatku. Nah, paham Bapak Ibu ya? Ini maksudnya. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku pun bersaksi atas diriku sendiri. Aku zahir melalui batang tubuh dikatakan Muhammad itulah utusanku. Dialah cermin untuk melihat kebesaran zat dan sifatku. Nah, barulah syahadat kita merasuk mendarah daging. Barulah kita bertubuh berkalimah syahadat.
bukan melapaskan syahadat. Kalau orang hanya melapaskan, nah khawatirnya yang diketahui hanya tiada Tuhan selain Allah. Tapi nyatanya setiap hari banyak ilah selain Allah. Ilahnya banyak. Pekerjaan, uang, harta benda, macam-macam. Ya. Waktunya sholat tetap yang diutamakan selain Allah. Sayang, nanti kerjaanku hilang. Tiada ilah selain Allah, ternyata yang diprioritaskan, yang diutamakan, yang dicintai ternyata bukan Tuhan. Ternyata kehilangan pekerjaan takut, kehilangan suami takut, kehilangan istri takut, kehilangan anak apalagi, kehilangan orang tua tambahnya lagi. Bukankah kita ini semuanya miliknya Allah? Kita ini miliknya Allah. Kita tidak memiliki. Bukankah tadi sudah dikaji? Oleh sebab itu, tempatkan rasa cinta dan rindumu hanya kepada Allah dan Rasulullah. Waktunya anak pulang, yo pasti semua pulang. Adakah yang tidak pulang? Tidak ada. Wong adik saya saja pulang kok di usia muda. Ibu pulang, bapak pulang, kakak nenek pulang. Artinya sebetulnya kita tidak mempunyai rasa memilih, tapi tanamkan kecintaan itu hanya ke Allah dan Rasulnya, supaya tidak kecewa, supaya tidak sakit hati. Ke suami, ke istri ya seadanya. Jangan terlalu berlebih. Nah, akhirnya nanti bucin. Buta cinta. Lebih berat istrinya, lebih berat suaminya. Lalu menduakan, menyisihkan. Tidak memprioritaskan tuh. Na'udzubillah. Itu Allah dan Rasul utama. Itu taruh di paling atas di dalam kehidupan kita. Kita tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak mentajalikan kita, Bapak Ibu. Ya Allah, itulah maksud saya. Makanya ketika kita sudah paham, ketika bersahadat asyhadu alla ilaha illallah, sudah masuk artinya ini tadi, set ke tubuh. Oh nyata ini semuanya Allah yang tajali melalui sifatnya. Sifat itu dibungkus dengan ruh tadi ya Bapak Ibu. Karena adanya ruh, Bapak Ibu bisa melihat. Kalau ruhnya diangkat, ketika tidur hilang penglihatan itu. Betul Bapak Ibu? Diangkat aja sedikit. Seperti itu. Artinya kita ini memang betul-betul lemah Bapak Ibu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan kita mengaku menjadi nabi ya Bapak Ibu. Tadi kan saya jelaskan, aku bersaksi atas diriku sendiri yang mengatakan Allah. Karena Allah yang punya kalam, bukan kita. Bukan kita menjadi Tuhan, bukan kita menjadi nabi. Ya, tetap junjungan Nabi besar kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai kepangkatan Nabi dan Rasul. Yang kita kaji Muhammad hakiki. Makanya ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah sebenarnya dirimu? Hakikat diriku, wahai Umar sahabatku, aku adalah Ahmad tanpa mim. Ahmad bila mim. Artinya kalau tidak ada mimnya dikatakan ahad. Ahad itu esa itu satu itu tunggal. Tunggal itu yang ada hanya aku, kata Allah. Wahai kekasihku Muhammad, engkau sudah tiada. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, wahai Umar, ketika engkau mampu melihatku secara sempurna zahir batin, maka sama engkau melihat Allah. Itu kata Allah ketika Rasul sudah panah, hilang
kesadaran akuan di paham Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu masih ada, Allah itu Bapak Ibu hilangkan. Padahal yang ada sebujurnya Allah. Berarti kita zolim. Yang tidak ada itu kita. Seperti itu. Masih ingat Rasulullah bertemu dengan Allah di mana? Di langit atau di bumi? Masih ingat Bapak Ibu? Bukan di langit, juga bukan di bumi, tapi di Sidratul Muntaha. Ketika Isra Mi'raj, ketika di Sidratul Muntaha, ternyata Rasulullah berdiam diri. Dilihat ke atas, loh, kok tidak ada. Dilihat ke bawah, loh, kok tidak ada. Tidak ada siapa-siapa Bapak Ibu. Ke kanan, loh, kosong. Dan ke kiri pun kok. Maka diam. Disitulah ketika diam, Allah menyatakan kepada Rasulullah, wahai kekasihku, aku nyata tajali kepada wujud dirimu yang dikatakan insan kamil mukamil. Ternyata yang dicari sudah nyata, zahir, tersembunyi di balik keterangan, kenyataan terhadap adanya junjungan Nabi besar itu sudah nyata. Paham Bapak Ibu? Jadi di sini jangan bingung ya Bapak Ibu ya. Makanya ini tadi saya jelaskan pelan-pelan. Kita ini sebelah kanan, kita ini buta, tuli, bisu, bodoh, lemah, tiada daya upaya, dan kita ini posisinya seperti mayit. Lalu berarti yang wujud, yang hidup Allah. Berarti yang ada siapa Bapak Ibu? Yang ada siapa Bapak Ibu? Jangan takut, Allah. Karena ketika kita mengingkari dosa, ketika kita tidak menyatakan kita dosa. Kalau kita menyatakan diri sebagai yang punya sifat pun dosa. Maka puncak makrifat ialah diam. Ketika sudah kenal Bapak Ibu, diam aja. Jangan digembar-gemborkan. Diam, rasakan. Kita kemanapun berjalan, kemanapun pergi, kemanapun berada, kita selalu bersama Allah melalui zat dan sifat. Artinya Bapak Ibu, di sini kita akan dijabarkan bahwa Tuhan mempunyai diri bernama, pelan-pelan, Tuhan mempunyai diri bernama Allah. Allah lah itu yang wujud, bukan kita Tuhan loh Bapak Ibu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Yang punya wujud itu Allah, karena kita tidak punya wujud sama sekali. Tapi jangan mengaku menjadi Tuhan, ya. Tuhan mempunyai wujud, ya, bernama Muhammad. Nah, karena Allah yang masih batin belum bisa dikenal, maka Allah tajali kepada Muhammad melalui wujud kepada batang tubuh kita. Batang tubuh kita mempunyai rupa, namanya Adam. Adam untuk kita tiada, untuk Allah dalilnya, kenyataannya, buktinya. Bersamanya Allah dan Muhammad di dalam dua nama, satu jua orangnya maksudnya. Bapak Ibu, zat dan sifat. Adam itu alif, itu dalilnya Allah, dan Muhammad maksudnya seperti itu. Lalu mempunyai rahasia. Rahasia itulah tersimpan kepada insan. Oleh sebab itu insan itu bukan kita. Kita ini hanya cermin kezahiran. Allah ingin dikenal. Oleh sebab itu di kajian kemarin, bukankah kita ini dijadikan khalifah, pemimpin, untuk memimpin diri kita selamat. Kalau mau selamat, maka ketika sudah memahami seperti ini, tadi sudah
bertubuh syahadat, sudah ma'rifat, berarti sudah menyaksikan Bapak Ibu ya. Sudah bertatap wajah, sudah fana, yang ada hanya Allah. Lah kok ada yang masih menjolimi saudaranya, menipu saudaranya, menyakiti saudaranya. Ya Bapak Ibu, berdusta, membohongi. Nggih? Artinya dia sebatas mengenal tapi belum menyaksi. Berarti masih teori, belum hatinya masih kotor, masih berani melakukan yang Allah murkai. Masih berani Bapak Ibu. Berarti belum bermusyahadah. Paham Bapak Ibu nggih? Bukankah di dalam penglihatan ini Allah yang melihat dahulu? Tapi kita kebanyakan berani sama Tuhan. Ya? Makanya tadi saya katakan, artinya berani apa? Artinya ketika Allah memberikan satu larangan, ya, tetapi kita tetap melanggarnya. Karena kita merasa Allah tidak bersama kita tidak merasa. Kita hanya memahami tapi tidak merasa. Ini sudah diajarkan nih. Kemana kita pergi Allah bersama. Yang ada sebetulnya Allah kita tidak ada. Tapi masih mengerjakan yang Allah murkai. Berarti belum praktek ternyata. Kesana kemari mengaji hanya untuk menambah wawasan, untuk bekal berdebat saja ternyata. Hanya untuk dikatakan pintar, alim, banyak ilmunya. Ternyata belum praktek. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, karena makin paham, makin bersih, makin lembut hatinya Bapak Ibu. Makin taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu ketika syahadat sudah sempurna, barulah kerjakan sholat. Ini loh Bapak Ibu. Ini belum paham ilmunya sudah sholat langsung. Ya enggak apa-apa. Tapi harapannya sambil sholat sambil bela, supaya tidak sia-sia, kasihan. Yang sudah terjadi kayak apa Pak? Ya enggak apa-apa, namanya belum tahu. Tidak bisa disalahkan. Tapi kan Allah memberikan umur, waktu, kesempatan pada kita. Harusnya kita yang mencari ilmu itu tadi. Makanya menimba ilmu itu hukumnya fardu ain Bapak Ibu. Karena ilmu ini hubungannya dengan surga. Kenapa? Karena dengan ilmu kita kembali ke jati diri, paham, ingat apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kita membersihkan akal pikiran kita, lalu bisa menimbang, oh ternyata yang tadi saya kerjakan ternyata salah di hadapan Allah, ternyata dilarang, ternyata dimurkai, ternyata aku yang nggak tahu diri di hadapannya Allah. Ini sendirian. Ini ada uang nganggur, saya amankan saja. Maka saya sudah pesan, ya. Kita menemukan emas satu gunung pun di hutan gak ada orang, jangan disentuh. Itu bukan hak milik kita. Yang bukan hak milik kita, walaupun uang 1 miliar, gitu, ya. Kalau nggak ada yang ngerti, tapi Allah bersama Nah, selain itu apa? Apapun yang kita kerjakan, harapannya selalu di dalam koridor pegangan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya? Lalu kesempurnaan sholat yang wusul, kerjakan di dalam 4 makom. 4 makom itu apa? Sholat yang sempurna kerjakan melalui syariatnya, melalui torekohnya, melalui hakikatnya, dan melalui makrifahnya. Okay? Kalau syariat itu fikih, zahir ke batang tubuh kita. Dikatakan disinilah nyata afalnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita paham yang hidup Allah, yang mempunyai kekuatan dan kehendak Allah, berarti yang takbir, yang berdiri, yang rukuk, yang sujud, yang duduk,
Aku, kata Allah, bukan engkau. Oleh sebab itu, ketika kita ingin khusyuk sholat Bapak Ibu, sebelum takbir, yang terlihat siapa Bapak Ibu di masjid? Pasti imam, pasti makmum, pasti sajadah, betul ya? Sebelum takbir, sebelum mengangkat tangan, ya. Tapi ketika imam sudah mengangkat tangan, Allahu Akbar, ya, maka itikat hati, kolbu, pandangan kita yang batin harus meniadakan, mempanakan yang dikatakan ini tadi imam, ini tadi makmum, ini tadi sajadah. Semuanya ternyata hakikatnya yang terlihat hanya Allah Subhanahu, termasuk diri kita. Tapi kita bukan mengaku jadi Tuhan, maksudnya ya, Bapak Ibu angge. Karena ketika mengangkat tangan takbir, menyatakan akbar, disitulah kita naik mi'raj kepada kesadaran yang tertinggi. Disitulah tadi Rasulullah bertemu dengan Tuhan di dalam kesadaran yang tertingginya Rasulullah melalui ilmu ini tadi, ya. Sidrat itu kan kesadaran, muntaha penghabisan atau yang tertinggi, penghabisan yang tertinggi ya ilmu mengenal diri ini. Kalau sudah akbar, akuan diri kita tidak ada, ya. Teman-teman kita makmun hilang, imam hilang, sajadah juga dalam pandangan qalbu yang ada la ilaha illallah. Ya karena imam itu hakikatnya juga Allah. Makmum hakikatnya juga Allah. Semua yang ada tajalli sifat terlihat, hakikat tajalli sifatnya Allah. Itu maksudnya kalau mau khusyuk. Nah, ketika Allahu Akbar, nah mi'raj sudah naik kesadaran ke tingkat yang tertinggi kita. Yo tapi syaratnya yo ini Bapak Ibu praktek. Lah kalau gini cuma dipahami ndak praktek, setiap hari malam kita sering kelelahan, sering jarang zikir, yo ininya nggak jalan. Nggak bisa kita musyahadah, nggak bisa terbuka hijab, nggak bisa merasakan adanya Allah. Contoh yang paling mudah, pengen merasakan adanya Allah Bapak Ibu duduk diam, mata terpejam, mulut ditutup, lalu rasakan keluar masuknya nafas. Dia yang tidak pernah tidur, dia yang tidak pernah lapar, dia yang tidak pernah haus, dia yang tidak pernah berubah, dia yang kekal abadi, dia yang mewakili yang namanya sifatnya Allah Subhanahu, Allahu Ruhun. Nah, ini makanya Allah itu tajalli kepada batinnya Muhammad, nyata kepada ruh. Allahu Ruhun, Muhammadun jasad, nyata kepada jasad dikatakan mem. Diam. Masa iya nggak bisa ngerasakan napasnya sendiri? Bukankah napas bukan kita Bapak Ibu? Napas itulah Allah hadir nyata terang benderang melalui kiasnya yang dikatakan napas. Itu yang tidak mampu kita kendalikan. Nyatanya ketika pulang kita tidak bisa menahan. Ada Israel, tahan dulu. Allah Akbar. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, seperti itu. Ya. Zohir ke batang tubuh ini afalnya Allah tadi sudah kita kaji. Oh berarti yang berdiri rukuk sujud itu ternyata dia. Harapannya jangan lagi sholat itu merasa kita yang bisa sholat. Ini yang terkadang orang salah pahami. Diajarkan seperti ini pulang lalu tidak mau sholat lagi.
lagi. Sholatnya ditinggalkan. Katanya Bapak di pengajian tadi, nah kita yang nggak sholat, nah maksudnya pengakuan di dalam kolbu. Ternyata yang sholat, yang takbir, yang rukuk, ya oh Allah, ini dikaji. Tetap kita sholat karena itu perintah wajib. Makanya sering saya katakan, mengaji di majelis ini harus rajin sholat 5 waktu. Rajin sholat sunnah, rajin zikir, jangan ditinggalkan. Karena Nabi dan Rasul kita menegakkan sholat sampai kakinya bengkak. Istrinya sampai menangis berkata, wahai suamiku, wahai Rasulullah yang dicintai Allah, kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Bukankah surga sudah menjamin akan dirimu? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu. Bukankah sholat ini rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lah kita cucu bukan, sahabat apalagi? Ya Allah, kenal aja melalui yang namanya cerita daripada aulia alim ulama. Lah sholat lah, subuh ngantuk, zuhur panas tahu apa, nah asar mau wepet ini, nah maghrib kok waktunya kok ya kecepet ya. Ya Allah, berarti apa Bapak Ibu? Kemarin saya katakan ijajil aja Bapak Ibu, ijajil yang dilaknat Allah keluar dari surga sampai detik ini sujud kepada Tuhan, ijajil yang dikatakan iblis. Itu kan gurunya para malaikat. Lah kita, nah ini masih berani meninggalkan sholat. Berarti kita ini melebihi. Nah saya yang nggak ngomong loh ya. Nah harusnya kita sering bercermin, ya Allah, ya Rob. Ketika kita mampu melihat hakikat ini, nah Bapak Ibu, kalau di depan cermin, oh ternyata katanya Bapak itu cermin ini kan memantulkan apa yang mempunyai diri. Berarti yang bercermin dan yang dicermin hakikatnya esa. Ketika kita mampu melihat apa yang dicermin ternyata Allah dan Muhammad, bagaimana kita lupa Tuhan, Bapak Ibu? Disitulah harusnya kita sudah fana, lenyap. Yang lenyap apa sih? Keakuan diri. Keakuan diri itu apa sih? Sifat-sifat yang dibawa oleh sifatnya haiwan dan sifatnya syaitan. Ini indikasi barometer, tolak ukur bahwa kita beriman. Orang beriman itu patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Maksudnya seperti itu. Kalau patuhnya tidak ada, taatnya lolos, subhanallah. Berarti bisa ya Bapak Ibu bercermin. Ketika bercermin, coba Bapak Ibu bercermin lama-lama. Nanti kalau saya bercermin lama-lama kok kayak binatang ya Pak. Nah, saya nggak melanjutkan kata-kata saya. Tapi ketika Bapak Ibu bercermin, kok cermin itu menyala bercahaya. Subhanallah, subhanallah. Berarti bukan diri kita yang suci. Allah menampakkan kesuciannya. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini nurnya menyala Bapak Ibu. Kalau di cermin itu menyala, berarti tajali. Hilang sifat hewan, hilang sifat syaitan, tajali diri, kita panah. Nah kalau selama hidup kita masih menuhankan seluruh keinginan kita, yo harus rajin belajar lagi. Seperti itu loh. Makanya di sini itu belajar jujur kepada diri sendiri. Walaupun ibaratnya Bapak Ibu itu dari rumah gini, saya melihat CCTV umpamanya, yo kelihatan ini gini, ini gini, ini. Masa iya saya negur? Ya kan enggak.
Wong Allah saja menutup aib hambanya. Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan mencari aib saudaramu. Apalagi saya, umpamanya, yang hanya diberi izin sekedar sedikit melihat. Oh iya sudah. Berarti tugas saya berarti untuk terus membakar semangat belajar, membakar semangat untuk ayo berubah. Kan bukan untuk saya loh, untuk pribadi masing-masing gitu loh. Janganlah kita malas, janganlah kita koler, jangan kita futur. Makanya semalam saya katakan, barang siapa ya mendengarkan nasihat sudah mulai malas, kok ini lagi. Nah, hati-hati. Banyak zikir, banyak istighfar. Makanya saya sering bilang, kenapa kalau ngaji kan seminggu sekali ngulangnya, tapi kalau makan kan setiap hari diulang. Makan setiap hari, minum setiap hari, sholat setiap hari, zikir setiap hari. Tidak ada bosannya. Kalau urusan ibadah kan wajib. Nah, ngaji seminggu sekali kan wajib juga. Nah, ini kenapa kok? Ya Allah. Mau berangkat ya berat. Oh, gelap. Nah, gerimis, alhamdulillah. Mudah-mudahan libur pengajian nih, Masya Allah. Kok merasa dituntut hadir, bukan merasa dituntut. Kita yang harusnya, aku harus datang menjemput berkah untuk seminggu yang akan berkahnya apa? Hidayahnya itu apa? Diberi kekuatan untuk menjalankan sholat, menjalankan zikir, berbuat kebaikan, menjauhi maksiat. Kita dilindungi, dijauhkan dari akhir yang su'ul khoti. Berkahnya luar biasa Bapak Ibu. Makanya sampai malaikat membentangkan sayapnya. Loh, berarti Bapak Ibu yang hadir ini subhanallah, dicintai oleh Allah, ditinggikan derajat. Loh, luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya kan biasa di luar gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi yang dikatakan syariat fikih tadi di dalamnya ada rukun sholatnya, nggih. Di dalam sholat itu ternyata ada rukun qalbinya, rukun qaulinya, rukun fiilnya. Ya, maksudnya apa sih rukun qalbi? Ya, rukun qalbi ini maksudnya sebelum berdiri sholat, Bapak Ibu pasti niat ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita harus paham hakikat niat itu sepertinya apa sih sebetulnya? Hakikat niat itu apa yang terlintas di dalam hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu hakikat niat itu tidak berhuruf juga tidak bersua. Nah, yang husoli siapa Pak? Yang husoli itu perkataan yang dizohirkan, lapas yang dinyatakan melalui ucapan. Nah, itu namanya lafaz niat. Okay? Dan hakikatnya kita ringkas karena waktunya. Okay? Kita harus mengetahui hakikat niat sebujurannya timbulnya dari sirtu Tuhan. Bapak Ibu niat usolli fardhu maghribi salasa rakaataini mustaqbal ya. Itu dizohirkan. Ya. Bisa berkalam. Nah, bisa berkalam karena hidup. Adanya hidup berarti ada yang wujud. Berarti sebujurannya yang menghendaki kita sholat siapa Bapak Ibu? Allah. Makanya saya sering mengingatkan, kalau kita merasa malas sholat atau kita sering meninggalkan sholat, itu sebetulnya kita harus bersedih, banyak istighfar. Jangan-jangan Allah ini sedang memurkai saya, tidak
Allah tidak memberikan kesempatan saya untuk berbuat baik, untuk mengerjakan sholat. Betul Bapak Ibu? Kalau sekarang Gen Z ini malah meninggalkan sholat, bangga dia. Ya Allah. Kalau yang paham justru menangis. Kok saya berat betul ya sholat ya? Jangan-jangan. Nah ini banyak tafakur. Jangan-jangan istighfar toh malam. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ampuni seluruh tubuh saya, mulai dari mata, telinga, mulut, semuanya. Seperti itu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Karena ketika kita dijauhkan dari segala hal yang baik, itu pertanda Allah memurkai kita. Nah, tafakur masing-masing. Masa iya saya mengingatkan seperti anak PAUD, ayo anak-anak. Ya, rukun qalbi niat. Ya, oleh sebab itu niatkan ketika sholat yang benar, jangan mengharap pahala lalu ditukar dengan surga. Niat berdiri tegak sholat menghadap kiblat, hadir hati kepada Allah, niatnya ya lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Karena ketika qalbu kita hadir hatinya kepada surga dan pahala, lah itu yang akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu. Kalau Allah ridho, tidak perlu diminta Bapak Ibu, pasti sudah arahnya ke situ. Oke. Lalu holy ini maksudnya bacaan, ada niat, ada bacaan. Habis berniat lalu takbir kalau bacaan. Nah itu tadi bacaan dalam sholat. Oke. Bacaan dalam sholat itu maksudnya kita ringkas timbulnya pun dari sirnya Allah Subhanahu. Nah, paham Bapak Ibu ya. Lalu fi'li gerak sama yang seperti saya jelaskan. Tiada bergerak sebesar zarah pun tanpa kehendak dan keinginan Allah Subhanahu. Oleh sebab itu hubungan qalbi, qauli, fi'li ini satu kesatuan di dalam sholat itu sendiri. Kalau tidak benar niatnya, maka hakikat bacaannya, gerakannya dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan. Ketika merasa saya bacaannya kok mendayu-dayu, imamnya itu karena hafiz Quran kan di masjid, apalagi di speaker, lah makmumnya ini kai loh, kok ayatnya yang surah Yasin. Nah, umpamanya, yo kasihan, nggih. Sesuaikan dengan makmum, nggih. Seperti itu, karena bukan panjang pendeknya bacaan, tapi bersihnya hati yang Allah nilai. Seperti itu, nggih. Lalu nyatakan kesempurnaan sholat pun melalui tarikat zahir kepada hati. Hati sudah saya jelaskan tadi. Disinilah kita melihat asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati rigat, kada mungkin pian ini bisa makrifat. Kalau hati rigat, kada mungkin pian ini wusul. Kada mungkin pian ini terbuka hijabnya. Sebab itu kada bisa sholat ketika kita berpakaian nang buruk hatinya. Hati-hati ya Bapak Ibu, di tingkat tarikat. Lalu di tingkat hakikat, sempurnakan lagi zahir kepada ruh kita. Maksudnya zahir kepada ruh itu sifatnya Allah tadi lah Bapak Ibu. Bukankah 7 sifat ini yang tadi saya jelaskan? Okay? Adanya melihat, mendengar karena dibungkus dengan rohani. Okay? Lalu yang terakhir, sempurnakan sholat melalui ma'rifah, sir, zat daripada Allah Subhanahu. Oleh sebab itu tadi kembali saya katakan, ketika takbir Rasulullah Mi'raj, Allah
sudah tajali ke insan yang dikatakan kamil mukamil. Disitulah Rasulullah bertemu dengan Allah. Oleh sebab itu hakikat sholat ialah Allah melihat kebesaran kezuhiran zat dan sifatnya. Oh, ternyata yang menyembah itu sifatnya, yang disembah zatnya. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kesimpulan daripada kajian di sini tadi, hendaklah kita menunaikan ibadah harus memahami arti makna ibadah itu sendiri, harus mampu menghadirkan hati untuk mengingat kepada Allah dengan kebersihan hati. Ya, mudah-mudahan ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kajian malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memahami ilmunya. Mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosa kita dan dimudahkan di dalam ibadah serta rezeki yang barokah untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.